Saya hanya akan menyampaikan perihal sholat yang termaktub dalam perintah dari penjelasan dari guru kami, dari gurunya, dari guru-guru. Sehingga rumusannya, setelah kita memahami apa dan bagaimana sesungguhnya sholat selama ini, konsep perihal sholat, apa itu dan bagaimana gerakan aktivitas sholat, kemudian apa itu intinya sholat, konsep tentang zikir, perihal bagaimana berzikir, serta apa itu sahun yang disebut celaka bagi mereka yang sholat namun sahun di dalam sholatnya. Maka carilah ilmu khusyuknya, ilmu yang menjadikan adanya kehadiran dia di dalam rasa hati nurani. Maka mutlak mencari ahlinya yang dapat menunjukkan ilmu itu supaya makrifat sehingga sholatnya khusyuk, sehingga tidak sahun. Sebab Al-Quran terlalu jelas, terang dan gamblang mengungkap ini semua, sedang bentuk wujud bagaimana gerakan sholatnya tidak terurai. Dan dalam hadis terungkap memang, sholatlah kamu seperti kamu melihat bagaimana aku sholat. Faktanya kita tidak pernah melihat beliau sholat, sekalipun tokoh pun. Masalahnya di kalimat melihat aku atau beliau di zaman Nabi Adam, akunya menunjuk ke Nabi Adam. Di zaman Nabi Ibrahim, ya Nabi Ibrahim. Saat di Nabi Musa, ya Nabi Musa. Dan saat di Nabi Muhammad, maka ya Nabi Muhammad. Pertanyaannya, di zaman sekarang ini merujuk kepada siapa? Diskusi kali ini perihal inti sholat, sedang secara tatanan gerakan ritualitas syariat mulai takbiratul ihram sampai salam, kami kira sudah sama mengetahui dan lagi pula referensinya bisa mencari sendiri dari berbagai sumber. Yang jelas kehidupan berdunia ini bukan perihal budaya dan melestarikan budaya kebiasaan. Hanya ikut-ikutan mengikuti orang masa lalu atau mengikuti kebiasaan orang-orang masa lalu namun tidak paham dan tidak mengerti kenapa melakukan ini dan itu. Bahkan tertuang sangat jelas di dalam ayatnya, yakni kebenaran keberadaan tidak didasarkan atas buku-buku, tulisan-tulisan, teks-teks bacaan, pendapat-pendapat dan kesepakatan. Keberadaan garam dan keberadaan gula, makan saja maka kita memiliki ilmu garam dan gula. Hanya dengan mengenal maka akan tahu ilmunya. Dan sistem kehidupan lirobik wanhar, kehidupan sebagai apapun menjadi siapapun untuk keselamatanmu, untuk Tuhanmu, berada di dalam sistem Tuhan. Dan salah satu kunci karakter yang harus menyertai adalah lapang dada. Dan siapapun yang mengingkari, menolak, membenci, kaku, beku, fanatik, kultus, suka mengolok, maka mereka yang terputus. Memang di dalam sholat ada ritual sholat, akimis sholat, tarkus sholat, ada sholatud daim. Kita bahas di lain waktu. Sholat adalah tersambungnya perilaku tatanan lahir jasadiah dan batin hakikiyah. Gerakan sholat sebagai perwujudan aktivitas berdunia menjadi siapapun dan sebagai apapun dilakukan sebagai bentuk dari kesadaran sebagai hamba yang telah memberikan anugerah yang banyak dan tak terhingga. Anugerah pendengaran, penglihatan, otak, akal, pikiran, hati, dan rasa serta perihal ruh sebagai keberadaan daya kuat dan anugerah yang telah Allah siapkan berupa alam kesemestaan. Maka keniscayaan bagi kita melakukan sholat pertama dalam pengertian menyambungkan diri dengan anugerah yang lahiriah berdunia, mengembangkan potensi diri dan potensi penciptaan alam kesemestaan supaya berfungsi bermanfaat dengan hidup yang berdaya untuk Tuhan. Dan kedua, hal yang harus dipahami utuh bahwa kehidupan manusia bukan perihal lahiriah jasad, karena inti kehidupan manusia ada dalam batinnya. Batin yang hidup hanya jika ada ingatan, akibat, ada kehadiran, keberadaan dia. Maka ini disebut berzikir, maka hal ini disebut khusyuk, maka hati nurani akan berfungsi. Maka ayatnya mengatakan, carilah dan bertanyalah kepada yang mengenaliku dengan persis keberadaanku, supaya kamu ditunjukkan keberadaanku, supaya kamu tidak berprasangka tentangku, dan kehidupanmu supaya tidak dalam keraguan-raguan prasangka. Saat seseorang di dalam rasa hatinya ada keberadaan dia di semua aktivitasnya, maka hidup seseorang memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas konkret. Hal demikian seharusnya otomatis tidak akan mudah larut dan berbuat kotor, merusak, korupsi, dan kehidupannya, yakni mereka memiliki kepedulian dan respek dengan kesemestaan. Hidupnya tidak dalam kendali euforian,
formalitas, budaya, dan ikut-ikutan. Berada di dalam kesadaran asal-usul, kesadaran hidup, kesadaran berproses, dan kesadaran tujuan. Tersebut di dalam Al-Ahzab 56, Allah dan malaikatnya mengkait, menyambung kepada khalifahnya di muka bumi. Maka sambung kaitlah diri kalian dengan nabiku atau khalifahku, maka kamu akan sambung kepadaku. Maka anugerahku dari langit dan bumi akan mengalir kepadamu, dan keselamatan bagimu dengan keselamatan yang sebenar-benarnya. Wa ta'simu billah huwa maulakum. Dan berpeganglah kamu pada tali Allah, Dia adalah pelindungmu, maka Dialah walimu, maka Dialah sebaik-baik pelindung, sebaik-baik wali, dan sebaik-baik penolong. Hanya dengan sholat yang ada kehadiran Dia maka khusyuk karena ada zikir, sehingga memiliki perilaku respon, tanggap, dan berkepedulian yang murni dan suci tanpa pamrih. Hal inilah maka para pendahulu kita sampai menekankan carilah guru yang membawa ilmu makrifat sekaligus ilmu hakikat, dan mintalah kepadanya ilmunya, supaya di dalam sholatmu itu khusyuk, sebab khusyuk itu ada kehadiran Dia. Hanya jika telah meminta ilmu dari yang hak sah serta wenang menunjukkan keberadaan Dia, Zat al-Ghaib, yang tidak menjadi orang yang sahun, supaya tidak menjadi orang yang sahun, supaya kehidupan kamu tidak terlempar ke lembah kenistaan. Khusyuk dan konsentrasi itu sangat berbeda. Kalau konsentrasi itu instrumennya adalah akal pikiran, bagaimana gerakannya, apa bacaannya, itu berkaitan dengan memori konsentrasi akal pikiran. Sedang sahun berkaitan dengan khusyuk, yakni ada kehadiran Dia di dalam rasa hati. Sholat itu perintah untuk li-zikri, sehingga seharusnya mutlak perihal mengenal. Jika seseorang tidak kenal, muskil dapat zikir, berarti sahun. Celaka orang yang sholat tapi sahun, yakni lalai, tidak ada kehadiran Dia di dalam rasa hati nuraninya. Maka ayat ini ditutup dengan kalimat, sungguh dengan sebenar-benarnya zikir adalah adanya kehadiran Dia di dalam rasa hati. Hal demikian ini adalah sesuatu yang besar dan luar biasa, menentukan nasib kehidupan seseorang di dunia dan di akhirat. Dan surat ini adalah mengembalikan unsur kejadian manusia, baik yang lahir jasadiah dan yang batin hakikiyah, untuk dapat menyatakan selamat kembali pulang kepadanya.